Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan tipis sebesar 0,21%. Total market cap kembali ke angka 3,33 triliun US dollars. Nah, untuk BTC kita bisa di sini dia berhasil bounce di atas dari 102.938 ya. Kemarin sempat cukup volatile ya kalau kita di sini di 1 hourly ya, banyak action, banyak naik turun ya. Dan ini terjadi volatility-nya ya karena data-data penting kemarin ya. Buat yang lupa, kemarin keluar 6 ya, nggak main-main. Tetapi 6-nya ini ya bisa dibilang saling tarik-menarik ya, terutama beberapa yang penting. Seperti initial jobless claim. Ini ternyata in line with expectation, jadi netral ya. Nah, tetapi data PPI kita bisa di sini justru signifikan lebih worse than expected ya. Ekspektasi di 0,2 ini minus 0,5% ya. So, ya PPI-nya berarti masih sesuai sama trajectory dari beberapa data-data inflasi lain. Begitu buat yang nggak tahu PPI, ini basically ya kalau kita ngomong super kasarnya, ini seperti cara menghitung inflasi yang lain ya. It is a leading indicator of consumer price inflation ya. Jadi ya masih masuk ke dalam saudaranya CPI, PCE begitu ya. Dan ini ya hasilnya merah seperti ini cenderung bagus. Kenapa? Karena artinya semua data inflasi cenderung drop. Dan kita sudah sering bahas ya bahwa the Fed's dual mandate-nya itu salah satunya adalah target mereka untuk inflasi di 2%-an begitu. Dan ini cenderung semakin turun lagi. CPI kemarin udah turun, sekarang PPI juga udah turun lagi ya. Nah, overall kan cenderung bagus untuk market. Nah, tapi mungkin yang nanya, "Bang, bagus sih Bang, tapi cuma bounce aja Bang, nggak rally Bang. Kenapa Bang?" Ya. Nah, ini jawabannya ya, jawabannya karena Bang Jerome ya. Bang Jerome, ya harapan gua kan jelas nih udah ada yang lebih dovish atau ya udah sekalian hawkish gitu. Ternyata basically stays the same. Jadi ini speech cuma diputer-puter kurang lebih mirip-mirip seperti kemarin gitu. Malah mungkin ada sedikit penekanan mengenai kebijakan si Trump ini yang bisa membuat supply shock begitu ya. Kita coba bahas ya. Jadi langsung aja ke Bang Jerome dulu baru nanti ke TA lagi ya. Oke. Jadi untuk Bang Jerome, dia menyatakan di hari Kamis kemarin ya bahwa long term interest rate ini bisa lebih tinggi begitu. Nah, ini berarti kan sama seperti kayak kemarin-kemarin begitu ya. Dan ya ini lagi-lagi disalahkan keurusan tarif begitu ya. Nah, saya itu juga menurut si Jerome ya, kita mungkin akan lebih sering dalam masa-masa supply shock ini begitu ya. Dan menurut dia ini adalah masa-masa yang cukup challenging untuk ekonomi dan juga bank sentral begitu ya. Lalu dia juga bilang di sini ya untuk supply shock ini dibilang cukup mirip dibandingkan ya bisa dibilang cukup mirip dengan kebijakan kemarin-kemarin. Makanya gue bilang kayak nggak terlalu banyak perubahan. Makanya ini juga dianggapnya cenderung netral karena ya udah berapa lama ya si Jerome basically ngomong hal yang sama aja cuman digeser lagi ke selanjutnya, digeser lagi ke selanjutnya begitu. Nah, ini mungkin yang menyebabkan kenapa rally gara-gara PPI-nya pun cenderung ya subdued gitu ya, nggak terlalu lumayan ya nggak terlalu ekstrim begitu. Nah, tapi ya kita harus ingat satu hal, kalau sampai nih ini kan data inflasi itu udah terus lanjut turun ya, lanjut turun dari CPI, PPI, tinggal kita nanti PCE ya. PCE kapan nanti kalau dekat kita bahas ya. Nah, tapi intinya trajektori dari data-data inflasi itu turun begitu. Dan itu udah kena salah satu persyaratan buat ya kita masuk ke dalam looser monetary policy begitu ya. Nah, selanjutnya adalah mengenai pengangguran begitu. Nah, pengangguran kita bisa di sini initial jobless claim sayangnya masih sesuai dengan ekspektasi dan belum ada peningkatan lagi begitu ya. Nah, ini juga kemarin kan sempat ada ya, gue lupa siapa yang nanya, itu pertanyaan bagus ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Kan ceritanya data terakhir kemarin itu, nah di sini dibilangnya kan 228. Ini kan better than expected ya. Tapi ternyata ada koreksi ke 229. Nah, Bang, ini dihitungnya manipulasi atau bukan? Ya kita nggak bisa bilang itu pasti manipulasi atau enggak karena mungkin saja ada kesalahan gitu saja. Tapi
Ya data yang seperti ini kan jadi kesannya kayak lebih signifikan. Ya lumayan ya. Beda 100.000 ya. Kebayang nggak? Beda si apa namanya perbedaannya berarti bukan 100.000 ya. Beda 1.000 ya. 1.000 orang begitu. Untuk initial jobless claim ini mungkin yang masih belum ngerti ya. Apa hubungannya sama pengangguran. Sesuai dengan namanya initial jobless claim. Berarti artinya orang-orang yang baru mulai menganggur. Lo buat apa ngaku nganggur bang? Ya untuk dapat benefits di US kita bisa dapat tunjangan negara begitu. Nah jadi buat yang nganggur akan ada ya mereka mengklaim bahwa mereka jobless begitu ya. Nah ini korelasinya tentunya sangat kuat ke data pengangguran US atau unemployment rate ya. Nah unemployment rate ini ya akan cenderung meningkat trajektorinya sama dengan initial jobless claim. Tapi karena ini initial maka ini mungkin akan lebih kerasa duluan naik begitu ya. Nah pertanyaan gue satu ya, kalau misalkan ini ternyata salah, ini kita aslinya lebih tinggi daripada sebelumnya nih, karena ini sebelum juga ada koreksi. Di sini kan ditulis sebelumnya di 2280 ya. Ya itulah pokoknya segitu ya 228K ya. Nah ternyata faktanya segini dikoreksi kan. Nah berarti apakah kalau sampai ini ternyata ada koreksi lagi sebenarnya udah mulai ada peningkatan? Apakah ini manipulasi? I don't know. Tapi ya ini kalau sampai ini manipulasi pun tidak bisa terus-terusan dimanipulasi. At some point harus kalau sampai beneran memang peningkatannya mulai terasa ya akan kelihatan. Begitu ya. Jadi satu udah kena ya. Target inflasi udah di 2%-an bawah, ya, which is itu udah sering dibahas oleh the Feds, itu memang target mereka, berarti udah checklist satu. Nah checklist kedua adalah kalau sampai pengangguran mulai meningkat, ya. Kalau pengangguran mulai meningkat, ya, nah disitulah apa yang terjadi? Yang terjadi ya kemungkinan besar the Feds mau tidak mau akan harus mulai membuat policy yang lebih monetarily loose, begitu, ya. Ya nggak sampai selus 2020 lah, dimana kan 2020 itu COVID ya, kita kan nggak separah itu, tapi harus lebih loose, nggak kayak begini, ini kan suam-suam kuku ya, mau bilang dia bilang hawkish banget juga enggak, dia bilang dovish juga enggak, di tengah-tengah aja begitu ya. Nah buat lo yang mungkin kemarin belum nonton itu bisa nonton tuh ya, apa namanya mengenai altcoin season begitu. Kemarin kan masih banyak yang bilang, wah bang altcoin season nggak nih, altcoin season nggak. Nah ini berhubungan juga sama ini, karena altcoin season itu bisa terjadi kalau sampai the Feds udah lebih loose monetary policy-nya. Nah sampai sekarang masih nanggung di tengah-tengah nih, dibilang keras banget enggak, dibilang soft juga enggak, begitu. Ya bukan ini dibilang keras enggak, dibilang loose juga enggak, begitu ya. Ya ini apa namanya lagi-lagi kemungkinan besar si Trump dan Powell ini akan terus saling ya si Jerome-nya mungkin diem ya, tapi si Trump akan terus mengkritik si Powell untuk melakukan QE begitu ya. Tapi baik lagi kalau menurut gua kita tunggu sampai data penganggurannya mulai meningkat, initial jobless claim meningkat, lalu juga tingkat pengangguran di US meningkat. Dan yang mungkin yang paling ultimate ya, yang pastinya menjadi kunci akhirnya adalah urusan tarif. Karena kalau kita perhatiin si Powell selalu akhirnya urusannya tarif. Jadi si tarif ini jadi kayak semacam scapegoat-nya lah begitu ya. Nah, kalau sampai ternyata tarif udah deal nih antara US dan China, sudah ketemu ya jalan tengahnya dan efek ke marketnya juga ya udah begitu ya. Dan sebenarnya gini, ironis juga bisa seperti ini. Misalkan ternyata nggak terlalu bagus nih ya untuk urusan tarif nih misalkan. Urusan tarif nggak terlalu bagus, terus lalu pengangguran mulai banyak gara-gara banyak yang nggak bisa ngambil barang dari China ya di US, itu akan meningkatkan juga pengangguran. Nah jadi sebenarnya pengangguran itu meningkat juga ujung-ujungnya akan membuat apa? Akan membuat the Fed melakukan ya monetary policy yang lebih loose juga. QT bisa diberhentikan, interest rate juga bisa diturunkan lagi begitu. Jadi ini sebenarnya gimana ya? Ya balik lagi lah. Kalau menurut gua ini si Powell udah bersikeras aja, udah bersikeras pokoknya ini tarif bakal bikin hancur begitu. Jadi dia udah narasi ini terus dia ulang dan ya benar bisa bikin hancur juga, intinya bisa bikin hancur. Nah, tapi kalau itu hancur kan juga lu harus ngelakuin monetary policy yang loose karena that's your job juga. Dua mandate the Feds kan. Kalau sampai ekonomi terlalu buruk, terlalu banyak pengangguran, ya mereka harus ngelakuin apa? Ya harus ngelakuin QE begitu. Ya apalagi kalau sampai terlalu buruk ya QE. Kalau ya suam-suam kuku dibilang jelek banget enggak, dibilang bagus juga enggak, mungkin QT berhenti begitu. Tapi intinya ingat kebijakan the Feds itu
untuk membalance antara dua hal. Inflasi ketinggian, ya seperti yang terjadi di 2021 ya. 2021 sampai 2022 ini kan inflasi wah luar biasa di US ya. Dan yang kedua adalah untuk membalance kalau kebanyakan pengangguran. Oke, sekarang mungkin orang bisa argue penganggurannya belum terlalu banyak. Nah, tapi kalau gara-gara tarif ini ternyata penganggurannya makin banyak, ya The Fed juga tetap harus melakukan mandat dia gitu ya untuk menstarter lagi market. Nah, jadi it's very interesting ya. Dan kalau kita mau ngomong juga, ini deadline mengenai tarif juga cukup menarik karena 90 hari ya. 90 hari berarti arguably dia akan beres di bulan Agustus harusnya ya. Ya Agustus awal mungkin ya kan soalnya kan dia ngomong 90 hari itu dari awal Mei. Berarti ya udahlah kita ngomong Agustus awal di mana itu udah beres. Nah, di 90 hari nanti juga ya kita tahu di Juni, Juli, Agustus itu summer months. Summer months cenderung ada pelemahan. Wah, jadi wah pokoknya menarik deh market. Cycle ini benar-benar dikocok-kocoknya luar biasa ya, terutama secara fundamentalnya ya. Urusan tarif lah, lalu the Fed yang lebih cenderung. Ya gini, kalau dari perspektif Powell gue ngerti, mungkin dia sedikit juga apa ya, dia juga mungkin sedikit trauma dengan di 2021 karena buat kemungkinan besar orang udah lupa ya. Di 2021 ya, si Powell itu kritiknya kebalikan dari ini. Kritiknya adalah ini kita QE terlalu gede-gedean. Ini terlalu terlalu masif. Ini dengan peningkatan M2 M2 money supply, lalu juga balance sheet yang peningkatnya gila ya. Kalau bisa sendiri ya, balance sheetnya di masa-masa ini peningkatannya wow ya luar biasa. M2 juga wow ya, bisa di sini ya. M2 itu money supply. Tuh lihat, boom ya, semuanya peningkatannya gila. Nah, di sini dia dikritik terlalu gila-gilaan QE-nya. Nah, dan dia bilang, "Oh enggak, inflasi akan transitory, tidak akan terlalu kerasa." 2022 buktinya terjun payung begitu kan. Nah, mungkin kali ini adalah dia takut seperti itu lagi. Tapi saking takutnya sampai tidak berani melakukan monetary policy yang lebih loose. Gitu. Jadi ya ya pokoknya rame deh cycle ini ya, benar-benar penuh dengan berbagai macam hal-hal yang ya udahlah ya. Oke, untuk hari ini dari The Fed coba kita cek dulu ya. Sebentar, untuk hari ini dari The Fed kita ada apa nggak ya? Nggak ada. Oke, hari ini nggak ada, jadi kita bisa lebih fokus ke TA dan ini ya. Lebih fokus ke TA lah ya. Sekarang kita ke chart. Nah, untuk chartnya sendiri sih ya BTC lagi-lagi masih mirip-mirip seperti kemarin ya. Ya posisi long kita punya posisi long di sini ya, masih bisa kita hold buat yang agresif terutama ya. Target TP-nya jelas buat yang agresif di 104.000, tapi itu nanti ya itu kita akan bahas di belakang. Sekarang ya PR utamanya tetap masih sama di daily begitu ya. Yaitu bertahan di atas dari 100.000 begitu. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 100.000 ya kita udah dapat 2 kali contoh ya. Dan memang cuma baru 2 kali saja contoh kasusnya di sini dan di sini. Saat jebol 100.000 ya, boom nih, lihat nih, mulai daily close di bawah 100.000, langsung momentumnya lemah ya. Ini juga sama nih, waktu mulai daily close di bawah 100.000, lihat langsung kayak kehilangan momentum gitu. Jadi nggak apa-apa kalau menurut gua udah konsolidasi dah silakan konsolidasi, tapi jangan sampai jebol di bawah dari 100.000 gitu ya. Dan buat yang mungkin masih gini, karena ada juga yang masih bersikeras, ini kita di weekly udah terlalu overheated nih ya. Oke, begini caranya kita harus ngedam. Memang ada contohnya saat dia sudah rally beberapa minggu berturut-turut ngedam ada, tapi ya jangan lupa juga ada juga contoh seperti ini ya di 2023 ya. Dimana dia udah berapa minggu nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 minggu berturut-turut bullish. Ya mungkin 7 lah ya, plus ini 1 mungkin sedikit kayak doji walaupun ada lah bodinya. Di sini masih ada peningkatan tapi super tipis gitu ya. Setelah peningkatan berkali-kali ya, yang terjadi apa? Bisa saja cuma konsolidasi begitu ya. Nah, yang serem tuh apa? Yang mungkin jadi warning dari gua adalah jangan sampai seperti ini ya.
Wah, nih udah ngepam berapa minggu nih berturut-turut. Ini pasti ngedam. Udah, kita nggak usah beli di sini. Jangan beli di sini ya. Pokoknya ini pasti ngedam. Terus keluar dah angka-angka sakti. Yang sebenarnya gini, kadang-kadang angka saktinya masih make sense. Ada yang seperti ini. Udah di masa ini ya. Udah nih tenang pasti ngedam ke struktur sini nih. Ke 30 ribuan dari 40 ribuan. Pasti karena udah terlalu overheated. Taunya enggak tuh. Cuma konsolidasi dan naik lagi. Nah yang serem tuh apa? Orang-orang yang nunggu 30 ribu di sini ya nggak dapat pas ngepam panik. Udah panik beli di pucuk dapat kayak gini nih candlenya seminggu ya. Naik bentar, taunya dibanting lagi. Apa yang terjadi? Ya hancur, cut loss lagi ya. Beli di pucuk, turun, nalarnya mulai jalan. Aduh panik apalagi. Ya, cut loss. Begitu makanya banyak yang beli pucuk jual bawah. Kenapa? Karena tidak mau di CA gitu ya. Padahal kalau kita mau ngomong ya, ini dulu gue udah sempat hapus ya soalnya pusing kalau terlalu banyak ya. Di masa-masa ini ada masa-masa untuk kita akumulasi begitu. Tapi bagi yang tidak akumulasi ya akan kena FOMO begitu. Jadi sekali lagi ya buat di masa-masa sini bisa nggak bang? Gara-gara kita beberapa minggu di sini bullish, kita ngedam. Bisa-bisa aja. Ya, tapi pertanyaan gue satu, kalau nggak ngedam gimana? Nah, kita kan harus ambil jalan tengahnya. Jadi kita senario apapun terjadi, kita aman-aman aja. Gitu. Jadi kadang-kadang orang suka salah berpikir, wah kalau kita trading itu kita harus kayak bisa tahu masa depan. Bukan ya, bukan seperti itu. Justru ya PR dari seorang trader atau investor adalah dia itu mempersiapkan porto dia, mau dibawa kemanapun dia aman. Begitu, dibawa turun dia senang, bisa akumulasi lagi, masih ada peluru untuk terus di CA. Tapi dibawa ke atas pun dia nggak jadi FOMO karena sudah akumulasi. Begitu. Nah caranya mungkin akan terlihat tolol bagi orang-orang yang ceritanya dukun tebak-tebakan, ngerti katanya market mau kemana. Ngapain lu beli di sini tuh? Kayak misalkan di sini nih. Ngapain lu beli di sini ya? Oh tuh kan turun tuh, bener gua tuh. Udah nih ya, percaya sama gua. Ini pasti akan ke 60 ribu. Lihat, nggak mungkin enggak, ya nggak mungkin enggak. Tuh ya lihat tuh, terus turun. Taunya nggak sampai 60 ribu. Gigit jari kan? Nah ya itu. Padahal kalau lu di CA, nggak nebak-nebak market harus percis kemana, ya lu bisa menurunkan terus harga rata-rata lu kan. Nah ya itu that's the problem. Rata-rata orang tidak melakukan itu. Ya, oke. Next, kita akan indeks dolar. Indeks dolar kondisinya itu untungnya melemah ya. Mulai daily close di bawah dari struktur 100,875. Ya, semoga lanjut lagi turun lah ya. Karena in general saat kita punya risk on asset seperti kripto, indeks, saham, US lah ya. Kalau Indo gue jujur gak ngikutin sama sekali. Ya itu kan cenderung bagus kalau indeks dolar melemah begitu ya. Next, BTCD. Untuk BTCD, wow. Ya, kemarin terjadi perlawanan yang cukup kuat dari BTCD. Coba kita lihat, apakah balance sheet ada perubahan? Jawabannya adalah, enggak ya. Oh, belum. Belum. Ya, masih sama. So, ya sudah sih ya. Intinya satu aja. Jangan sampai kena lagi seperti di masa-masa sini nih terutama ya. Ini banyak sekali orang yang report bang, gua hancur bang. Kalau nggak di November, Desember, Januari, di 3 bulan itu aja rata-rata di 2024. Kenapa? Ya karena banyak dukun yang teriak-teriak altcoin season di sini. Ya nggak? Iyalah. Ya buat yang sudah merasakan kenapa kena di sini. Ya banyak dukun yang cuap-cuap kan. Nah katanya sekarang juga mulai banyak yang cuap-cuap. Hati-hati pokoknya ya. Dan kalau gue langsung ngasih solusinya apa? Ya lu taruh 70-30 atau 60-40. Jadi gue bukan bilang jangan pegang alt sama sekali. Boleh pegang alt. Tapi dengan rasio yang tepat. Karena kalau rasionya berlebihan di altsnya, lu mau ambil resiko terlalu banyak. Begitu ya. Ingat, apapun yang terlalu banyak itu nggak bagus. Gitu ya. Dan otomatis kalau apapun yang lu ambil itu terlalu banyak resikonya juga ya otomatis lu makin stres gitu ya. Dan kalau udah makin stres, biasanya ability lu untuk mikir itu akan berkurang. Gitu. Jadi kita harus bikin environment di mana kita tuh nggak terlalu stres. Adalah stres pasti ada lah ya. Tapi jangan terlalu stres karena kalau kita terlalu stres kita jadi kurang pakai nalar gitu ya. Oke, beres. Tinggal kita masuk ke buy limitnya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limitnya, seperti biasa, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya. Lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo. Ya bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita sudah dapat posisi long dari kemarin ya. Buat yang konservatif sih udah tutup duluan karena jam rawannya udah lewat kan ya kemarin. Nah buat yang agresif sekarang masih dalam keadaan profit. Ya dibilang gede banget sih enggak ya profitnya, tapi ya lumayan lah ya, udah lebih dari 1%. Nah target TP untuk posisi long kita ini ya ada di angka 104.828 gitu ya. SL juga nggak kena, at least kalau ya pakai struktur ya. Ya kalau yang lain saya nggak tahu ya, kalau struktur kan di 101 begitu, jadi masih aman ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup posisi longnya. Jangan lupa pasang target TP ya, jangan sampai menyesal nanti di belakang karena bisa saja lo cuma begini nih, turun lagi, bisa. Jadi hati-hati ya. Oke, untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin, 102.938, 101.171, dan juga di angka 99.051 USD. Next Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini posisi longnya sudah kena target TP. Nah ini pentingnya kita punya target TP ya. Kalau nggak dipasang, nanti aja deh. Taunya cuma begini, turun lagi. Apa yang terjadi? Dari harusnya profit malah jadi cut loss begitu ya. Buat yang kemarin posisi long profit 2,66%. Not bad ya. Nah, setup untuk hari ini gimana? Ya karena daily closing di bawah dari sini berarti ya nggak ada setup buat long lagi ya. Ini juga masih perlu reclaim dulu. Tapi buat posisi short boleh pertimbangkan di sini ya, di angka 2.619 karena kemarin terjadi retest pertama. Jadi kalau hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dan target TP-nya otomatis ya tinggal kita balik saja logikanya di angka 2.552 gitu. Posisi spot di 2.552, 2.464 dan 2.419 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCYT sesi pertama ini. Jangan untuk para newbies-nya sebenarnya sih ya yang simpel-simpel saja ya, Ya gini ya. Untuk para newbies ya kita di sini memang seringkali melakukan pengulangan ya, pengulangan hal-hal penting, hal-hal yang mendasar, mindset gitu. Gue ingatkan lagi dan lagi. Dan kalau gue rasa ya dari orang-orang yang mungkin pengikut dukun nggak akan terlalu suka dengan cara itu. Kenapa? Ya, karena mereka pengennya gini. Ini buka di sini langsung profit di berapa gitu, pengennya tuh dikunyahin ya. Tapi that's the wrong way. Ya, that's the wrong way. Kalau lu nggak punya lu nggak punya fondasi yang kuat ya, lu nggak punya mindset yang tepat di market, ujung-ujungnya akan hancur lagi begitu ya. Jadi ya bagi ya per berapa lama pasti ada aja, ini orang cuma ngulang-ngulang aja. Padahal sebenarnya kalau dengerin baik-baik kita terus ada update yang baru tiap hari. Cuman memang ada banyak hal yang gua akan terus ingatkan lagi. Seperti 3 golden rules, ya pikirin dulu resiko dibandingkan dengan profit. Lalu juga kita ngomongin soal kita harus DCA. Nah itu yang paling kadang-kadang gue dibacotin ya. Wah apa sih ini channel cuma DCA aja. Tapi pertanyaan gue satu, lu DCA yang kemarin ngikutin TCI profit nggak? Profit ya,
terakhir kali yang paling dalam, yang 50 profit nggak? Profit. Begitu. 76 kena nggak? Pas kena gimana? Profit. Begitu. Dan itu caranya simple sebenarnya. Nggak usah pakai cara ribet. Begitu. Tetapi ya makanya yang harus paling benernya adalah mindsetnya. Karena kalau mindset lu nggak bener, lu akan berhenti di CA. Sudah banyak orang yang tahu teorinya bagus, di CA itu bagus. Tapi kalau mindsetnya salah, keluar tuh masa-masa otaknya, wah udah deh, gua ntar aja. Peluru gua sayang nih. Sayang kalau gua beli di sini ntar aja deh. Wah sayang gue beli di sini, sayang beli di MA50, ngapain ya? Katanya bakal lebih turun lagi. Nah itu ya. Jadi pengulangan gua, apalagi yang soal mindset di DCWT adalah tujuannya untuk bikin elu nggak kena santet dari para dukun yang tebak-tebakan ya. Contohnya di sini banyak sekali. Wah dulu waktu lagi turun di sini aja banyak yang berani komen loh. Berani komen di di TCI. Lihat nih BTC pasti bakal di bawah 60.000. Udah pasti, ngapain di sini beli, blablabla. Ya sekarang gimana? Yang kemarin-kemarin komen ngapain beli di sini, ngapain beli di sini bakal lebih dalam. Itu apa pertanggungjawabannya? Nggak ada kan? Ya itu dia. Ya jadi ya semoga kalian udah ngelihat patternnya ya, terutama untuk para newbies. Kalau yang udah senior sudah bosen lah, udah bosen ngelihat orang-orang tolol seperti itu. Karena banyak orang-orang tolol seperti itu bukan yang pertama kali terjadi di sini. Di sini sama, ngapain beli di sini ya? Kita bakal lebih rendah 40.000. Selalu ada angka lebih rendah yang dikeluarkan oleh para dukun. Itu dukun yang buka kelas maupun dukun cuma di komen yang ngebacot doang ya. Jadi nggak semua dukun tuh jualan kelas, nggak, ada juga dukun cuma ngebacot aja di komen. Begitu ya, dan itu selalu ada, di sini ada, di sini ada, di sini banyak sekali ya. Ingat, di sini banyak sekali yang teriak-teriak 10.000. Sampai nggak? Enggak. Terus tanggung jawab dia apa pas waktu nggak jadi all in di 10.000? Ya tidak ada, cuma tinggal hilang saja. Nah ya itu ya. Jadi untuk para newbies, hati-hati, jangan berpikir bahwa orang yang terdengar meyakinkan itu beneran tahu mau kemana. Nggak ada yang tahu market spesifiknya mau kemana. Makanya kita di CA. Kalau gue tahu market mau kemana, ngapain gue di CA? Udah aja. Gue tunggu ya di angka sekian. Pasti kalau gue tahu masa depan. Faktanya kita nggak ada yang tahu. Jadi lu harus secepat mungkin sadar ya bahwa tidak ada yang tahu persis mau kemana harganya gitu ya. Kalau tren kita bisa lihat lah. Tapi kalau ada orang yang teriak-teriak akan tertentu itu pasti kena, itu nge-bullshit. Karena nggak ada yang pernah bisa tahu. Begitu. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi tabur lo sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.